Bisnis pijat refleksi dan pijat lainnya, sangat menjanjikan, lantaran banyak masyarakat sekarang ingin mendapatkan kondisi tubuh yang fit dan bugar. Malahan saat ini tidak sedikit para selebriti di tanah air yang memilih terjun di usaha ini buat mesin uang mereka. Ini membuktikan bahwa usaha pijat sangat berprospek cerah, apalagi semakin banyak orang yang ingin mendapatkan tubuh yang fit dan bugar, semakin menjanjikan usaha ini secara ekonomi. Beberapa tahun terakhir, bisnis terapi pijat begitu populer. Saat ini, bisnis ini terbagi dari berbagai macam spesialisasi mulai dari massage oncologi, facial, chair massage, full body massage, sports massage, shiatsu, Thai massage, hot stone massage, deep tissue massage, reflexology, Swedish massage, aromaterapi, Balinese massage, dan lainnya. Banyak terapis pijat yang bekerja sama dengan akupuntur, naturopates, dokter gigi, dan guru yoga untuk memberikan layanan bagi kliennya. Saat Anda sedang di pusat perbelanjaan hingga di beberapa sudut kota, banyak sekali bisnis ini di sana. Bisnis ini memang sangat menarik dan punya pangsa sendiri ketimbang usaha lainnya. Lantas bagaimana caranya membuka usaha terapis pijat dan pijat refleksi ini? Sebelum kami mengulas ke sana, alangkah baiknya Anda tahu jenis-jenis pijat dan manfaatnya terlebih dulu. Inilah Topper Channel, channel inspiratif, kreatif, berwawasan dan menghibur. Menayangkan seputar ide usaha, wawasan, serba-serbi dan film. Terima kasih sudah subscribe, like, komen dan share. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Mau berbisnis terapi pijat atau pijat refleksi? Ini dia caranya. Sebelum berbisnis terapi pijat atau pijat refleksi, sebaiknya Anda tahu dulu apa saja jenis pijat dan manfaatnya untuk kesehatan. Dan inilah ragam jenis pijat dan manfaatnya untuk kesehatan. 1. Pijat Swedia. Bagi Anda yang baru pertama kali ingin mencoba dipijat atau mengalami nyeri tubuh ringan, maka jenis pijat ini cocok untuk Anda. Terapi pijat asal Swedia ini dilakukan dengan menggunakan teknik memijat panjang, gerakan melingkar, getaran, sampai menekan sendi dan seluruh bagian tubuh. Jenis pijat paling populer ini bermanfaat untuk membantu mengendurkan otot-otot tubuh yang tegang dan mempercepat pemulihan cedera. Sebelum memulai pemijatan, terapis biasanya akan meminta Anda untuk melepaskan baju terlebih dahulu, lalu menutup bagian tubuh Anda dengan kain. 2. Pijat aromaterapi. Pijat aromaterapi sebetulnya merupakan versi lain dari pijat Swedia. Sama seperti namanya, jenis pijat ini menggunakan minyak beraroma, atau yang disebut juga minyak esensial, untuk dibalurkan ke tubuh selama dipijat. Minyak esensial yang digunakan dapat membuat tubuh jadi semakin rileks, bahkan diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Minyak lavender, misalnya, dipercaya dapat membuat tidur jadi lebih nyenyak sekaligus meringankan gejala PMS. Selain dibalurkan ke tubuh, Anda dapat menghirup wangi minyak esensial dengan bantuan diffuser yang biasanya disediakan dalam ruangan spa atau pijat. Jenis pijat ini biasanya membutuhkan waktu 60-90 menit tiap sesi. 3. Pijat batu panas, hot stone massage. Hot stone massage alias pijat batu panas sangat cocok untuk Anda yang mengalami nyeri otot hebat di sekujur tubuh. Suhu panas batu dapat membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi ketegangan otot. Batu panas ini ternyata tidak hanya ditempelkan pada bagian tubuh yang nyeri saja. Pasalnya, terapisnya pun akan memijat tubuh Anda sambil menggenggam batu panas tersebut. Dengan begitu, suhu panasnya akan menjalar ke seluruh tubuh Anda secara maksimal. Bagi Anda yang ingin melakukan pijat ini namun punya diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau varises, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter untuk memastikan kondisi kesehatan Anda. 4. Pijat jaringan dalam, deep tissue massage. Dibandingkan pijat Swedia, pijat jaringan dalam atau deep tissue massage cenderung menggunakan lebih banyak tekanan pada tubuh. Itulah mengapa, pijat ini sangat cocok bagi Anda yang mengalami masalah otot kronis seperti nyeri otot, cedera, carpal tunnel syndrome, osteoporosis, hingga masalah postur tubuh. Teknik pemijatan akan dilakukan secara perlahan dan lebih dalam hingga menyentuh lapisan terdalam otot dan jaringan ikat. Tenang, cara ini tergolong aman dan tidak akan membuat Anda kesakitan saat dipijat. 5. Pijat shiatsu. Beda dengan jenis pijat lainnya, pijat shiatsu dilakukan dengan menggunakan jari jemari, tangan, atau siku untuk memijat. Cara ini dilakukan untuk menstimulasi titik-titik akupresur pada tubuh, tujuannya untuk meningkatkan aliran energi dan mengembalikan keseimbangan tubuh.
Jenis pijat yang satu ini dipercaya dapat membantu mengurangi stres dan melindungi Anda dari berbagai masalah kesehatan, seperti artritis, insomnia, nyeri punggung dan leher, sakit panggul, dan sinus. Anda bahkan tak perlu melepas pakaian selama melakukan pijat shiatsu. 6. Pijat Thai. Pijat Thai adalah perpaduan unik antara terapi pijat dan yoga untuk memberikan tekanan di sepanjang garis energi tubuh. Selama pijat Thai, Anda akan melakukan berbagai posisi pijat bersama dengan terapis. Anda mungkin akan diminta untuk duduk, membungkuk, miring ke kanan atau ke kiri, membusungkan dada, dan posisi peregangan lainnya selama dipijat. Cara ini dapat mengurangi kekakuan otot dan nyeri punggung, bahkan telah terbukti dapat mengobati masalah keseimbangan dan gejala migrain. 7. Pijat prenatal. Pijat saat hamil boleh saja dilakukan, namun dengan catatan hanya boleh dilakukan oleh terapis khusus yang memiliki lisensi pijat prenatal. Jenis pijat ini dapat membantu meringankan nyeri tubuh, ketegangan otot, kaki bengkak, sampai mengurangi stres saat hamil. Tekanan yang diberikan cenderung lembut dan mirip dengan pijat Swedia, jadi Anda tak perlu cemas dan takut hal ini akan membahayakan bayi Anda. Terapis biasanya akan fokus pada punggung bawah, pinggul, dan kaki yang sering pegal-pegal saat hamil. Meski begitu, tetap konsultasikan dulu dengan dokter kandungan Anda sebelum memutuskan untuk pijat prenatal. 8. Pijat refleksi. Jenis pijat ini sangat cocok bagi Anda yang ingin dipijat, namun cenderung sensitif atau gampang kegelian saat bagian tubuh tertentu disentuh orang lain. Pijat refleksi ini lebih terfokus pada kaki dan tangan saja, tidak sampai seluruh tubuh. Kaki dan tangan adalah dua bagian tubuh yang memiliki titik-titik akupresur yang terhubung dengan organ atau bagian tubuh lainnya. Dengan menekan satu titik saja pada kaki atau tangan, sistem saraf Anda akan memproduksi hormon endorfin alias hormon kebahagiaan. Alhasil, Anda pun akan merasa lebih rileks sekaligus tak lagi merasa sakit pada tubuh. 9. Pijat olahraga, sport massage. Bagi Anda yang sering mengalami cedera setelah olahraga, pijat olahraga cocok untuk Anda. Ya, jenis pijat ini tentu saja dapat membantu Anda mengatasi cedera berulang dan mempercepat proses pemulihannya. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan pijat olahraga untuk meningkatkan fleksibilitas dan daya tahan tubuh saat olahraga. Rasa nyaman yang diberikan akan membuat Anda terhindar dari stres, kecemasan, dan ketegangan otot. Cara memulai bisnis pijat refleksi atau terapis pijat. Untuk memulai bisnis pijat refleksi atau terapis pijat bagi pemula, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Modal pengetahuan dan keterampilan. Bisnis yang akan Anda jalankan ini adalah pijat refleksi. Lebih afdol jika memahami ilmu seputar pijat refleksi. Pasalnya, ada banyak teknik pijat yang dilakukan. Ada di antaranya teknik peregangan kaki, teknik pelemasan kaki, teknik peregangan tangan, pijatan telapak tangan dan lengan. Ada juga pijatan pada bahu lengkap dengan peregangannya dan pijatan pada kepala. Sebelum benar-benar memulai bisnis ini, tidak ada salahnya kursus dahulu. Anda pun bisa mempraktekkan pada orang terdekat. Jika orang terdekat mendapatkan manfaat dari layanan Anda, barulah Anda bisa untuk mengkomersialkannya. Sehingga nanti saat usaha sudah berjalan, usaha Anda ini akan dipercaya oleh konsumen. 2. Rekrut karyawan profesional. Dalam mengelola usaha ini tentu tidak bisa berjalan sendiri. Anda butuh tambahan tenaga dari terapis. Untuk itu, rekrutlah tenaga terapis yang sudah profesional. Lebih bagus lagi jika yang direkrut menjadi tenaga kerja adalah mereka yang sudah bersertifikat. Jika modal yang Anda miliki belum begitu besar untuk mempekerjakan terapis profesional, Anda bisa mendidiknya dari awal. Tentu saja fee untuk mereka berbeda dari tenaga yang sudah terampil sejak awal. Jadi sebelum usaha benar-benar buka, Anda bisa melatihnya dalam kurun waktu tertentu. Pastikan mereka tidak resign dalam jangka waktu tertentu sampai akhirnya usaha Anda berjalan. 3. Persiapan peralatan pijat refleksi. Bisnis ini butuh peralatan khusus. Adapun peralatan yang dibutuhkan berbeda dari peralatan salon. Kebutuhannya antara lain tempat berbaring dan duduk, stick, dan alat pijat lainnya. Pastikan peralatan standar untuk pijat refleksi sudah terpenuhi. Untuk kelengkapannya, bisa sembari jalan sembari modal terkumpul lagi. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Anda juga bisa melengkapi servis dengan penyewaan alat pijat. Anda bisa sekalian membuka usaha persewaan kursi pijat dan alat refleksi pijat kaki.
Persewaan ini bisa diberlakukan untuk persewaan di rumah maupun di tempat usaha. 4. Persiapkan lokasi. Hal yang tidak boleh dilewatkan adalah persiapan lokasi. Orang datang ke tempat refleksi pastinya mencari kenyamanan dan ketenangan. Pilihlah lokasi yang nyaman. Pastikan di lokasi sekitar bukanlah tempat ramai seperti pasar atau tempat-tempat bising lainnya. Selain nyaman, pastikan lokasinya strategis. Lokasi yang strategis ini bisa berada di daerah kos-kosan karyawan, daerah perkantoran, dan jalan yang mudah ditemukan. Menyewa ruang di mall juga ide yang bagus. Namun, untuk ini Anda membutuhkan modal yang tidak sedikit. 5. Promosi. Di luar sana sudah banyak pelaku usaha yang membuka usaha pijat refleksi. Anda adalah kompetitor baru dan mereka pun kompetitor Anda. Agar usaha berjalan, ada baiknya melakukan promosi gencar-gencaran. Misalnya ketika grand openingnya memberlakukan diskon besar. Sehingga tempat pijat refleksi Anda pun ramai dikunjungi. Branding dan promosi juga bisa dilakukan melalui media sosial. Buatlah semua akun media sosial untuk tempat usaha Anda. Secara aktif, kelola konten-kontennya. Masukkan testimoni-testimoni pelanggan di sana. Jadikan media sosial adalah media yang mendekatkan Anda dengan konsumen. Demikian cara memulai usaha pijat refleksi atau terapis pijat. Kami berharap tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Nantikan tayangan dari Topper Channel selanjutnya yang tak kalah inspiratif. Terima kasih dan sukses untuk Anda.